Halo teman-teman trader, kembali lagi dengan saya Jamie dan kita ada kembali di Potret. Oke, jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang berbeda. Yang kita mau bahas tentang money game. Jadi money game atau Ponzi, skema Ponzi, ada yang nyebutnya sebagai skema piramida itu eh, banyak sekali muncul saat kemarin waktu kondisi ekonomi lagi nggak bagus tuh. Nah, kan? Nah, tentunya kita tentu perlu belajar tentang apa itu skema Ponzi, kenapa disebut skema Ponzi, dan bagaimana cara misalnya menghindari supaya kita nggak terkena skema Ponzi-nya tentunya. Nah, oke, kita mulai nih, money game atau Ponzi, ya kan? Adalah salah satu kegiatan yang menghasilkan uang atau kegiatan mengadakan uang dalam waktu yang singkat, saudara-saudara. Ya kan? Prakteknya memberikan bonus tentunya bisa berupa macam-macam, bisa komisi, yang mereka bilang dari member get member dan lain sebagainya. Jadi ada banyak cara. Jadi tapi bisa kita pastikan bahwa duit yang kita dapatkan itu pada dasarnya adalah uang kita sendiri atau uang dari member baru yang mendaftar di kita. Oke. Nah, Ponzi sebenarnya diambil dari nama Carlo Piero Giovanni Bemotebaldo Ponzi atau eh, yang paling singkatnya disebut dengan Charles Ponzi. Jadi ada kelahiran orang Italia, Bapak Ibu ya. Nah, pembayaran bisnis Ponzi ini adalah uang member itu sendiri, seperti saya bilang tadi, atau member baru yang baru bergabung. Jadi saat baru bergabung, tentunya sebenarnya itu yang membayar kita. Kenapa kita mendapatkan keuntungan? Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah tahu, maaf, salah satu yang cukup terkenal dulu itu namanya Money Game MMM. Nah, MMM ini cukup terkenal kenapa? Karena itu tadi dia memberikan bonus yang cukup besar dari uang yang ditaruh akan diputarkan, kemudian apa namanya setelah berapa hari kemudian bisa mendapatkan berapa persen, terus kemudian kita bisa mendapatkan duit dari sana. Oke. Nah, daya tarik utama dari skema Ponzi sendiri terletak pada kemudahan dan eh, tentunya iming-iming dari perubahan dari leader atau kita boleh menyebutnya leader ya atau member sebelumnya. Jadi yang mengajak kita itu tentunya apa namanya tampilannya beda atau biasa mungkin kita sebutnya sekarang itu flexing ya Bapak Ibu. Jadi tampilannya berubah, yang dulunya seperti ini sekarang berubah jadi seperti apa. Jadi itu yang kita sebut dengan flexing. Nah, dan pada iming-iming dan tentunya iming-iming keuntungan investasi yang lebih tinggi, ya kan? Dalam waktu yang singkat. Nah, itu yang pastinya. Nah, bentuk bisnis dari skema Ponzi sangat beragam, mulai dari macam-macam ya. Saya pernah dengar ada ternak sapi, nonton iklan, ada yang robot trading, ya kan. Nah, namun hal itu merupakan gimmick dan tidak merupakan investasi yang sebenarnya. Jadi uangnya nggak dimasukkan dari situ pada dasarnya. Seperti itu. Kemudian Ponzi atau money game adalah permainan uang yang berupa modus investasi palsu yang membayangkan keuntungan pada anggotanya dari uang mereka sendiri atau para anggota member baru. Intinya bukan dari hasil keuntungan investasi atau bukan dari apa namanya jual beli produk misalnya seperti itu. Skema Ponzi juga disebut sebagai skema piramida karena menggunakan sistem jaringan ke bawah yang bentuknya hampir kayak piramid gitu kan ya. Nah, kemudian modus dari skema Ponzi. Nah, ini ya yang perlu di apa sih modusnya skema Ponzi itu sendiri? Nah, gampangnya satu. Setiap member yang bergabung bisnis akan memberikan biaya atau bayar join fee atau biasanya bisa disebut sebagai investasinya atau pembelian produk dan lain sebagainya. Nah, itu biasa salah satunya. Ada juga Bapak Ibu yang terbaru dibikin free supaya menarik nih. Supaya orang-orang itu mulai tertarik gitu. Tapi ya tentunya yang free ini biasanya joinnya free ini tidak menghasilkan terlalu banyak atau intinya ya kita bisa sebutnya sebagai ya mungkin setahun hanya buat apa ya maksudnya ya dapatnya cuma segitu-segitu doang sih nggak terlalu besar tentunya. Nah, terus eh, pada awalnya modusnya juga akan mendapatkan hasil yang dijanjikan. Ya tentunya pasti yang pertama itu akan dibayarkan sesuai gitu loh. Nah, ini supaya apa? Supaya satu si member menambahkan jumlah investasinya atau jumlah dana gabungannya, kemudian juga akan membantu untuk merekrut lebih banyak lagi orang untuk join di bisnis ini. Nah, itu yang disebut dengan Ponzi atau skema Ponzi-nya.
Karena apa? Semakin banyak yang bergabung maka sebenarnya bisnis ini kalau semakin cepat itu maka dia akan juga semakin cepat bubble, Bapak Ibu. Bubble itu gelembung-gelembung itu intinya ya sudah mulai kelihatan riak-riaknya itu bisnisnya udah mulai susah bayar. Nah, biasanya karena jumlah pertumbuhannya terlalu besar sehingga atas bayar bawah bayar atasnya, sehingga kalau ada yang tidak terbayar biasanya kalau pertumbuhan tidak yang berikutnya tidak sebanyak yang dulu, maka akan kesusahan untuk mulai membayar yang atas terutama. Nah, itu. Nah, tentunya setelah bubble maka pemilik ponzi akan ancang-ancang ya, yang mulai siap untuk kabur, misalnya nggak tahu siapa juga biasanya. Nah, kemudian biasanya sebelum kabur banyak macamnya. Contoh yang sering terjadi adalah biasanya bilang, "Oh, ini maaf website kita lagi restart karena sekarang mungkin lebih banyak era digital." Terus kemudian ada yang namanya maintenance sampai berbulan-bulan bahkan mungkin bisa hampir setengah tahun lebih ya kan. Ada 8 bulan tuh maintenance gak beres-beres sampai sekarang. Ada yang juga ngomong, "Oh, biasanya diserang hacker." Juga ada. Terus dilarang sama pemerintah. Nah, itu memanfaatkan situasi kalau menurut saya ya. Kemudian ada juga yang lebih parah lagi disuruh tambah dana. Kenapa? Agar dana yang lama bisa cair. Jadi supaya katanya ada perputarannya. Jadi harus mulai untuk investasi baru atau penambahan dana baru. Ini juga merupakan salah satu ponzi ya. Jadi tolong hati-hati seperti itu. Di Indonesia ini dalam kurun 10 tahun kemungkinan sudah tercatat kurang lebih hampir 100 triliun rupiah kerugian akibat skema ponzi ini. Nah, kerugian skema ponzi ini bukan hanya materi pada dasarnya Bapak Ibu, tapi akan menimbulkan pelaku-pelaku baru. Jadi biasanya orang yang sudah ikut dia akan merasa, oh udah dapat hasil, terus kemudian tiba-tiba selesai, maka dia akan berpikir, oh yang dulunya korban dia sekarang jadi pelakunya nanti Bapak Ibu. Nah, itu yang membuat kalau menurut saya selain dari materi tentu mindset juga berubah. Ini yang membuat industri ponzi ini cukup subur, ya kan? Dan ada kemungkinan pelaku ponzi yang setelah scam kabur membuat ponzi baru Bapak Ibu. Jadi ganti nama biasanya, ganti modus juga tentu saja ganti model bisnis, role bisnisnya berbeda nih. Karena dulu kita ingat yang saya pahamin awal-awal sebenarnya juga banyak ya, ada pohon emas dan lain sebagainya. Kemudian muncul MMM, PHP, SSS. Kemudian muncul lagi yang terakhir kemarin ini yang agak seru adalah tentang robot trading. Mestinya robot trading itu memang sudah ada sejak lama, tapi robot trading yang di sini adalah robot trading yang dijual secara ponzi dan katanya memang robotnya sehebat itu, tidak ada resiko sama sekali. Jadi ini yang merupakan menurut saya cukup aneh karena menurut saya high return tentunya high risk ya Bapak Ibu. Tidak ada investasi itu tanpa resiko. Itu yang perlu jadi salah satu perhatian juga ya kan. Beberapa cara mengenali skema ponzi, mendapatkan keuntungan dari penambahan member atau anggota bukan dari penjualan atau transaksi bisnisnya. Jadi dia mendapatkan duitnya itu karena dia istilahnya dari member baru. Ada member baru join, tentunya dia dapat duit nih. Nah, itu misalnya. Terus kemudian ciri-ciri lagi adalah flexingnya terlalu berlebihan. Nah, misalnya beli ini, beli itu, jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Boleh, tapi menurut saya agak sedikit berlebihan kadang. Itu juga merupakan ciri-cirinya. Mungkin Bapak Ibu bisa mati, ada yang mungkin benar, ada yang enggak ya Bapak Ibu ya. Mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah, ini yang biasanya kalau saya bilang bisnis itu tentu perlu waktu, tidak bisa sesuatu itu langsung. Bisa di beberapa investasi, contohnya Bitcoin atau apa bisa karena ya harganya fluktuasi cukup tinggi. Mungkin di forex, di komoditi juga bisa, tapi berarti tetap juga high risk high return seperti itu. Nah, sikap optimis juga biasanya muncul pada saat keadaan ekonomi kurang bagus. Kenapa? Karena kalau saat kondisi ekonomi kurang bagus orang ya tentunya akan fokus pada pekerjaan masing-masing. Tapi dengan kondisi ekonomi yang tidak bagus, orang akan berusaha mencari peluang atau bisnis lain yang bisa membantu untuk apa istilahnya apa ya menutupi kekurangan saat kondisi ekonomi tidak bagus. Nah, itu yang sehingga kenapa kok pasti biasanya rata-rata muncul di saat-saat seperti itu. Seperti kayak kemarin kita kena Covid, banyak sekali bisnis konvensional itu rontok, maka dia muncul dengan skema robot trading seperti itu. Itu yang seharusnya robot trading juga sudah ada sebelumnya. Dengan cara yang benar ya, bukan dengan cara yang
skema Ponzi ini. Jadi ada yang bilang 1% per hari tanpa resiko dan lain sebagainya, itu tidak masuk akal Bapak Ibu ya. Dan tentunya pastinya yang awal pasti untung dulu. Kenapa? Kalau pastinya yang awal untung dulu itu sama kayak kita bisnis, itu advertising dulu gitu loh. Kalau dia udah dapat kan dia akan berusaha mengajak orang baru. Nah, itu yang akhirnya muncul banyak-banyak korban baru, dan itu biasanya yang agak susah adalah bisa dari keluarga, bisa dari kerabat, sehingga maaf biasanya mungkin kalau memang nggak paham bisnis ini bisa-bisa hubungannya nggak bagus seperti itu ya kan. Kemudian sebenarnya Charles Ponzi sendiri itu sudah terkenal sejak 1920. Kerugiannya itu bisa mencapai kurang lebih dalam 7 bulan itu 8 juta US dollar, dan kurang lebih bisa menarik 30.000 investor. Nah, ada lagi yang sebenarnya yang lebih besar, yaitu Bernard Madoff, itu kerugiannya mencapai 65 miliar dolar. Ya, itu gila berarti. Sangat-sangat besar. Nah, ciri-ciri investasi bodong itu apa saja? Nah, ini sudah saya rangkum beberapa. Satu, returnnya nggak masuk akal, jadi terlalu tinggi Bapak Ibu ya kan. Misalnya sehari 1% itu cukup tinggi, karena kalau 1 bulan kurang lebih 30%. Anggap aja 5 hari trading berarti 1 bulan 25%. Itu kalau 4 bulan udah 100% Bapak Ibu. Jadi kalau setahun berarti bisa nyampe berapa persen. Nah itu kan terlalu tinggi kalau menurut saya, 300% ya kan. Anti rugi 100%. Itu nggak mungkin juga, nggak ada bisnis di dunia ini yang benar-benar tanpa resiko. Jadi pasti ada disclaimer on-nya bahwa high risk high return. Kalau ada bisnis yang tidak ada resikonya, kalau menurut saya pribadi itu adalah 100% resiko. Jadi kalau Anda bilang oh tidak ada resikonya, itu berarti sebenarnya 100% resikonya ya 100% itu. Itu yang berbahaya. Ya, rahasia investasi tidak terbuka. Jadi bagaimana pengelolaannya, seperti yang mungkin terjadi terbaru adalah tentang robot trading, kan tidak diketahui bagaimana pengelolaannya, tidak didapatkan software robotnya. Harusnya kalau yang setahu saya investasi robot trading ya tentunya Anda mendapatkan robot tradingnya, atau kalau sistem sewa pun minimal Anda bisa lihat pergerakannya apakah benar live tradingnya atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian yang pastikan tidak sulit tarik dana, karena kalau dana itu sudah sulit ditarik, yaitu berarti tanda-tanda yang perlu Anda perhatikan bahwa investasi ini mungkin sudah tidak benar, seperti itu ya. Oke, saya Jamie Fonda, sampai jumpa, ketemu di Potret. See you. This is Charles Ponzi. He had a great idea, I've got a great idea. and he tells everyone he knows about it. Step right up. If you give me money, in 45 days, I give you 50% more. I guarantee it. And the money starts rolling in. But soon, the investors come knocking at his door. Hey, Ponzi, where's our money? Where's our money? Ponzi, where's our money? Hey, Ponzi, where's our money? But does he have their money? Sure, I got your money. Sure he does. And word travels fast. Unbelievable! It works! One person tells his friends, who tell their friends, and soon people young and old, rich and poor flock to Ponzi. Even the original investors put their money back in. Now, Ponzi is on top of the world. Mr. Ponzi, what is your secret? Here's what I do. I buy foreign stamps and convert them into American dollars, Tisk, and tisk, Ponzi. Isn't it true there is no real investment? Aren't you just using money from your new investors to pay your old investors? You are correct. It's true. Silly Ponzi. What you don't realize is that your pyramid is growing too big. Soon, you won't be able to bring in enough new investors to pay your old ones. And the weight of the pyramid will be too much for them to bear. And like all Ponzi schemes, it will collapse. Arrivederci! And that is the birth of the Ponzi scheme.